Pemirsa, kasus pembunuhan ayah dan nenek oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan mengundang tanda tanya. Bagaimana bisa seorang anak tega membunuh anggota keluarganya? Di sisi lain, pemirsa, ramai istilah partai coklat. Ini mencuat diduga merujuk pada instansi Polri yang diduga mengerahkan aparat untuk memenangkan kandidat tertentu dalam Pilkada 2024. Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Pemirsa, polisi terlibat bentrok dengan pengunjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya beberapa personil keamanan terluka dan sejumlah fasilitas umum rusak. TV tak sebentar kena ya. Kacau nih. Bentrok antara polisi dengan pengunjuk rasa ini terjadi di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masa yang awalnya menggelar aksi damai tiba-tiba saja menjadi anarkis dan berhadapan dengan petugas keamanan. Persiapan. Bahkan pengunjuk rasa sempat melakukan perlawanan dengan memanjat ke mobil barikade polisi. Hingga petugas terpaksa mengambil langkah tegas dengan menghalau para pengunjuk rasa. Kericuan ini akhirnya diredam setelah polisi melakukan tindak tegas dengan menembakkan gas air mata. Sejumlah pengunjuk rasa diamankan petugas karena anarkis menyerang petugas dan merusak fasilitas umum. Aksi ini juga membuat kaca minimarket yang berada di sekitar lokasi rusak akibat terkena lemparan batu dari pengunjuk rasa. Akibat bentrokan ini, 2 orang aparat kepolisian terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Mereka memberitahuan aksi, tapi sebenarnya harusnya aksi damai. Setelah mereka melakukan aksi dan sebenarnya belum sesuai dengan apa yang dia mohonkan. Begitu mereka aksi, sebenarnya kita sudah negosiasi untuk baik, untuk damai. Tapi tadi ternyata mereka anarkis, lempar batu dan sehingga ada satu anggota kami yang kena, kemudian ada juga beberapa yang rusak. Sehingga kita lakukan tindakan tegas, tentunya untuk mendorong dan membubarkan mereka. Dan alhamdulillah tidak begitu lama kita bisa mengamankan situasi dan saat ini sudah aman, sudah damai. Ada tidak yang diamankan, Pak? Diduga unjuk rasa yang berujung bentrok ini terkait gerakan separatis. Untuk mengamankan situasi, 450 personel keamanan masih berjaga di lokasi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Tega, pemirsa, seorang oknum polisi aktif menganiaya ibu kandungnya sendiri hingga tewas menggunakan tabung gas LPG 3 kg. Usai menganiaya ibu kandungnya, pelaku sempat berusaha melarikan diri. Jenazah Herlina Sianipar, 61 tahun, dibawa ke RS Polri Kramat Jati dari RS Kedari usai meninggal dunia di tangan anak kandungnya sendiri yang merupakan anggota Polri aktif bertugas di Polres Bekasi, Polda Metro Jaya. Anak kandung dari Herlina Sianipar yang bernama Nixon Pangaribuan, 41 tahun itu, tega menganiaya ibu kandungnya sendiri dengan tabung gas 3 kg. Di sebuah warung sekaligus yang dijadikan rumah tinggal. Kejadian itu diketahui salah seorang warga yang hendak berbelanja. Saat kejadian, tiba-tiba pelaku mendorong ibunya sendiri hingga terjatuh dan memukulnya menggunakan tabung gas sebanyak 3 kali. Korban yang mengalami luka parah pada bagian kepala meninggal dunia di lokasi. Usai menganiaya ibu kandungnya hingga tewas, pelaku sempat kabur hendak melarikan diri dengan menggunakan sebuah mobil pick-up. Pelaku merupakan anggota Polri aktif yang bertugas di Polres Bekasi, Polda Metro Jaya.
Pelaku dan sejumlah barang bukti berhasil diamankan Satreskrim Polres Bogor beserta tim Reskrim Polsek Cilengsi di sebuah kedai kopi di Cilengsi. Setelah mengamankan yang bersangkutan, kami lakukan tindakan tegas, lalu pidananya kami yang melaksanakan, karena yang bersangkutan adalah anggota dari Polres di jajaran Polda Metro Jaya. Penyelidikan kami selaras dengan apa yang dilakukan oleh Propam Polda Metro Jaya, sehingga kami tidak main-main dan kami akan melaksanakan penyelidikan ini secara transparan. Apalagi ini menyangkut ibu kandung. Ibu kandung yang melahirkan kita wajib kita lindungi. Jadi tunggu, kami akan sampaikan ini dirilis. Kami masih tetap berkoordinasi dengan Propam Polda Metro Jaya. Pidananya kami akan laksanakan penyelidikan dan penyidikan secara transparan, dan kami akan gunakan pasal yang terberat. Untuk kode etik akan dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya. Sementara itu Polres Bogor kini masih menyelidiki penyebab pasti terduga pelaku yang tega menganiaya ibu kandungnya sendiri. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan remaja 14 tahun pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Anak yang berkonflik dengan hukum ini akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS, remaja pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti dari hasil olah TKP, serta keterangan 6 saksi yang telah diperiksa. Dalam kasus ini, tersangka akan dijerat pasal berlapis, mulai dari pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan Undang-Undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kita dalami, kemudian kita sudah mengumpulkan barang bukti, saksi-saksi sudah kita periksa, kemudian dari yang diduga melakukan juga anak yang berkonflik dengan hukum sudah kita mintain keterangan, sudah kita dapat. Setelah itu semalam sudah kita tentukan bahwa dari saksi menjadi tersangka. Sementara dari hasil pemeriksaan kondisi kesehatan dan mental tersangka saat ini dalam kondisi stabil. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka. Saat ini masih menunggu kesembuhan ibu tersangka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit untuk bisa dimintai keterangan. Sementara itu, usai kejadian dan mengamankan pelaku, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Dalam olah TKP, polisi menerjunkan tim Inafis. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Sebanyak 5 saksi juga diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Sebelumnya, warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur terhadap ayah dan neneknya. Kedua korban ditemukan dengan kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai proses otopsi, ayah pelaku langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman keluarga Bogor. Sementara RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah beberapa waktu berada di tahanan Polres Jakarta Selatan, kondisi MAS kini sudah membaik. Pelaku mengaku menyesal atas perlakuannya tersebut dan sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit.
Kondisi MAS, pelaku pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mulai membaik. Hal ini diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal. Kini pelaku juga sudah bisa diajak berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dari penyidik. Pelaku juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang masih dirawat di rumah sakit. Jadi kondisi Ananda A ini ya sudah mulai stabil dari mulai hari kemarin. Sekarang dia sudah bisa diajak bicara, ya, menjawab pertanyaan, sudah bisa senyum, ya. Tadi juga sudah ngobrol dengan Bu Menteri, ya. Ya, dia sendiri mempertanyakan, ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal dengan kejadian ini. Selain itu, dalam proses penyidikan pihaknya juga akan melibatkan pendampingan psikolog anak, beberapa ahli, dan apsifor untuk memastikan hak penanganan hukum pelaku terpenuhi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Khoiri Fauzi mengungkap MAS sangat menyesali perbuatannya. Hal itu disampaikan Arifah usai menjenguk MAS di Mapolres Metro Jakarta Selatan sore kemarin. Pemirsa, Menteri Arifah mengatakan kedatangannya ke Mapolres Jakarta Selatan untuk mengunjungi MAS terduga pelaku pembunuhan ayah dan neneknya, serta memastikan perlindungan terhadap anak yang berurusan dengan hukum berjalan dengan baik. Usai menemui MAS, Arifah mengungkapkan remaja 14 tahun itu mengaku sangat menyesali perbuatannya. Namun mengenai motif, masih belum bisa digali lebih dalam. Kementerian PPPA akan terus mendampingi MAS selama proses hukum dan juga mendampingi ibu MAS yang kini mengalami trauma yang sangat berat. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik, sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja, ya. Mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan, gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi, gitu. Itu yang menjadi prioritas, ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. MAS tersangka kasus pembunuhan ayah dan neneknya masih terus menjalani pemeriksaan. Sejumlah saksi juga ikut diperiksa, diantaranya dari pihak sekolah, dan dari hasil pemeriksaan pelaku dalam kesehariannya ternyata pelaku dikenal ramah dan pintar. Jadi ini lagi berlangsung dari tadi pagi sampai saat ini. Kemudian tadi juga dari kepala sekolah, kemudian juga dari guru BP serta dari Dewan Guru dari SMA, di mana anak yang berkonflik dengan hukum datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dan bertemu. Itu yang bisa saya update. Bu, berarti pemeriksaan forensiknya di sini ya, Bu? Iya, betul. Ya, lagi berlangsung sekarang. Jadi dari tadi pagi anak yang berkonflik dengan hukum lagi dilakukan pemeriksaan. Bu, setelah pemeriksaan forensik ini apa akan dipindahkan ke safety house atau seperti apa? Iya, betul. Jadi nanti kita menitipkan di lembaga penitipan anak sementara, ya. Untuk kondisinya sekarang masih sudah stabil, ya. Dari yang kemarin yang kita lihat bersama masih shock, ya, dari kejadian setelah penyerahan. Hari ini sudah stabil, ya, sudah bisa kita mintain keterangan tentunya. Motifnya masih didalami. Oleh karena itu dari psikologi forensik masih mendalami, ya, sampai saat ini. Bu, penetapan sendiri, Bu, ditahan nggak, Bu? Untuk penetapan sudah menjadi tersangka, ya. Ya, maksudnya didakwa penahanan atau tidak? Iya, karena ingat dititip, ya. Kalau di bawah umur itu kita hanya dua ketentuan, yaitu kembali ke orang tuanya atau dititipkan. Nah, oleh karena itu kita menitipkan di lembaga penitipan anak sementara.
ya. Uang untuk dikembalikan ke orang tuanya masih ada kalau misalnya dimaafkan. Ya ini dari kita, dari penyidik wewenangnya nanti sudah berkoordinasi dengan lembaga, sudah harus dititipkan di lembaga penitipan anak sementara. Bu, ada berapa psikolog Bu yang dilibatkan dalam pemeriksaan? Hari ini ada 2. Ada 2 orang. Bu, motif yang beredar di media sosial bahwa sang anak mendapat tekanan dari orang tua, apakah itu sudah diakui oleh sang anak? Jadi kita masih menggali, ya, masih menggali, mendalami semua yang ada, kemudian terjadi, kenapa terjadi, mengapa, ya, itu yang masih didalami oleh penyidik. Kalau kata sekolah, kepribadian anaknya ini gimana? Kalau ke sekolah? Tadi sekolah sudah juga kita mintain keterangan dari sekolah, anaknya baik, ya, ramah, kemudian cenderung memang pinter, ya, itu yang kita dapat dari keterangan sekolah, karena memang keseharian dari anak berinteraksi dengan guru itu baik. Kondisi ibunya saat ini gimana, Bu? Untuk kondisi dari ibu anak yang berkonflik dengan hukum masih di UGD, ya, jadi belum bisa dimintain keterangan, tapi sudah sadar atau sudah siuman. Kita berdoa mudah-mudahan cepat sembuh. Karena apa? Karena keterangan dari ibu anak yang berkonflik dengan hukum itu kita perlu sekali, karena memang satu-satunya orang saksi yang ada di tempat kejadian adalah ibu dari anak yang berkonflik dengan hukum. Ibunya sempat tanya kondisi anaknya nggak, Bu? Kalau itu kita belum berkomunikasi, ya, karena memang dari pihak Rumah Sakit Fatmawati kondisinya kemarin baru selesai tindakan, yaitu operasi. Peristiwa pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan membuat miris kita semua, pemirsa. Apalagi terduga pelaku MAS, dikenal sebagai sosok yang baik dan juga berprestasi. Di usia 14 tahun, MAS sebenarnya sudah menginjak kelas 1 SMA lewat program akselerasi. Peristiwa penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan pelaku anak MAS terhadap orang tua dan neneknya di rumahnya kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan meninggalkan misteri terkait motif. Pasalnya, sejumlah informasi di sekitar tempat tinggalnya pelaku dikenal sebagai sosok pendiam dan anak berprestasi. Di usianya yang masih 14 tahun, MAS masuk dalam kelas akselerasi di kelas 10 atau 1 SMA. Menurut penjual bakso yang menjadi langganan keluarga MAS, pelaku dikenal sebagai anak yang ramah, sopan, dan rajin beribadah ke masjid. Tapi kadang-kala itu beli bakso ke saya. Tapi beli ini orangnya baik. Jadi keluarga ini keluarga baik semua. Anaknya baik, sama siapapun santun, nggak pernah punya kata-kata yang kasar, yang ini nggak ada. Dia pendiam, dia juga suka olahraga, lari komplek. Sering ketemu, kadang-kadang kan beli bakso saya di depan sekolah. Tidak hanya pelaku anak MAS yang dikenal baik oleh tetangga, nenek pelaku yang menjadi korban tewas dikenal sebagai sosok yang ringan tangan kepada tetangga. Nenek RM juga aktif di lingkungannya dengan terlibat dalam kepengurusan di Dewan Kesejahteraan Masjid serta paguyuban di perumahan. Hal tersebut disampaikan oleh seorang ustadz yang merupakan guru korban RM dalam prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sementara korban APW dikuburkan di pemakaman keluarganya di Bogor, Jawa Barat. Beliau kesehariannya itu aktif di Masjid Al-Falah Mona Indah, Taman Mona Indah. Beliau juga sebagai pengurus masjid, bidang kematian. Juga dengan warga yang lain, beliau luar biasa baiknya dan ringan tangan untuk membantu dan menolong sesama. Sementara itu, dari hasil tes urin pelaku, anak terkait penggunaan zat adiktif narkotika yang dilakukan polisi hasilnya negatif. Tim Liputan melaporkan. Salah satu perwakilan keluarga besar dari korban pembunuhan di Bona Indah, Jakarta Selatan mengungkapkan pelaku pembunuhan di Bona Indah dibesarkan di keluarga yang hangat. Ia menyebut pelaku anak yang memiliki hubungan sebenarnya cukup dekat dengan ayahnya. Perilaku yang negatif sama sekali nggak ada. Di sini tuh rumah yang hangat begitu ibaratnya. Kalau kesini pasti isinya ketawa-ketawa ceria pokoknya. Terus kan kayak tiba-tiba pas hari Sabtu itu dengar berita begitu, saya
bener-bener shock sih gitu. Kalau terduga pelakunya sendiri ini Bapak melihatnya sebagai sosok anak yang seperti apa sih Pak? Kalau sosok anak ini sebenarnya pendiam ya, agak pendiam sebenarnya, cuma dia berbaur dengan sepupunya, main bareng tuh akrab gitu, terus kan akademisnya juga pintar gitu kan, ya kayak anak-anak pada. Kita ke kasus lain, pemirsa. Polda NTB menegaskan Agus Buntung, pria penyandang disabilitas, jadi tersangka pelecehan seksual dan bukan pemerkosaan. Penetapan status tersangka terhadap Agus dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Penetapan tersangka pemerkosaan oleh Polda NTB terhadap pemuda penyandang disabilitas menjadi sorotan publik. Polda NTB menegaskan peristiwa terjadi bukanlah kasus pemerkosaan, melainkan kasus pelecehan seksual. Yang kalau rekan-rekan tahu sempat viral disabilitas yang menjadi tersangka, hari ini kita melakukan rilis. Jadi tindak pidananya adalah bukan pemerkosaan gitu ya. Jadi bukan pemerkosaan, akan tetapi ini adalah pelecehan seksual fisik gitu. Jadi sebuah ini yang berbeda. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB menambahkan penetapan tersangka Agus sudah berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Korban pelecehan seksual mengaku mendapatkan tekanan dari pelaku. Motifnya sama, jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah, sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Sementara itu Agus sendiri yang ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual dalam kasus ini membantah melakukan perbuatan tersebut. Dirinya merasa dijebak oleh korban atau pelapor. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Penetapan Agus sebagai tersangka kasus pelecehan seksual mahasiswi di NTB menimbulkan pro dan kontra. Hal ini lantaran Agus tidak memiliki kedua tangan, namun bisa jadi tersangka. Kasus Agus, pria disabilitas yang jadi tersangka dalam kasus pemerkosaan mahasiswi di Nusa Tenggara Barat, viral di media sosial. Peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Meski demikian, polisi telah mengantongi alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban dengan tipu muslihat dan ancaman. Ia diduga mengancam korban akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya, sehingga korban terpaksa menuruti keinginan Agus. Kronologi yang terjadi kepada korban itu ada ancaman, intimidasi, tipu muslihat, dan manipulasi yang diberikan kepada korban oleh pelaku. Seperti itu. Kemudian ada ancaman-ancaman yang psikis kepada korban dan segala macam. Itu awalnya juga karena korban melihat ke arah utara tadi, kemudian pelaku mengulik-ulik terkait pribadi korban. Karena ketika korban melihat ke arah utara, korban tiba-tiba menangis. Kemudian karena korban menangis, ada kesempatan itu yang dilakukan oleh si pelaku untuk menanyakan background atau masa lalu korban. Sehingga pelaku mengajak korban ke arah belakang teras Udayana. Nah, di sanalah terjadi ancaman-ancaman seperti itu. Selain mengantongi 2 alat bukti, polisi juga mendapatkan keterangan dari 5 orang saksi. Mereka adalah teman korban yang mengetahui kejadian tersebut. Polisi juga sempat mengungkap Agus nekat melakukan hal itu karena dalam pengaruh judi dan minuman keras. Meskipun Agus tidak memiliki kedua tangan, namun saat menjalankan aksinya ia menggunakan bagian tubuh yang lain. Dan hal ini juga dibenarkan oleh psikolog forensik Reza Indragiri. Di NTB ini sudah barang tentu harus diinvestigasi oleh polisi ya. Tapi kalau kita bicara secara umum dengan pertanyaan apakah memungkinkan penyandang disabilitas melakukan ruda paksa, jawaban saya adalah mungkin. Kenapa? Karena barangkali sebagian kalangan yang menganggap bahwa itu tidak mungkin, itu lebih dikarenakan mereka berimajinasi tentang
adegan pemerkosaan. Ada tangan pelaku yang mencengkram tangan korban dan aktivitas-aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif lainnya terhadap korban. Padahal esensi kekerasan seksual, khususnya esensi ruda paksa, bukan pada aktivitas fisiknya, tapi justru bermula dari adanya siasat psikologis yang dilancarkan oleh pelaku terhadap korbannya. Karena keadaan saya seperti ini. Meski polisi tidak menahan Agus akibat perbuatannya, namun Agus diduga melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Agus sendiri pemirsa membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dia mengaku dengan kondisi fisiknya yang terbatas tak mungkin bisa melakukan perbuatan pelecehan seksual. Ya, awalnya saya ditetapkan menjadi tersangka itu karena saya dituduh memperkosa atau melakukan kekerasan seksual, Bu, gitu. Sedangkan diri saya ini masih dirawat sama orang tua, tidak bisa sendiri, tidak bisa ngapa-ngapain, dan semua tergantung sama orang tua. Tidak mungkin sampai sampai gitu, Bu. Sedangkan saya tidak bisa apa-apa, Bu. Terserang saya kaget, dan saya memohon kepada masyarakat Indonesia, dunia ini atau lingkungan Indonesia ini untuk membantu dia biar dia bisa selesai, dan untuk kasus ini biar tidak lagi biar bisa kerja. Saya kuliah semester 7, Bu, gitu. Baik. Dan sekarang saya kuliah tidak dikasih keluar, dan saya memohon kepada Presiden Prabowo yang terhormat agar bisa membantu dia yang ingin ketemu sama Bapak, meluangkan waktu saya dan memberikan kesenian saya. Juga saya sangat sedih begini, Bu, memohon biar cepat bisa selesai gitu. Saya capek di rumah, tidak boleh kemana-mana gitu. Saya sedih sekali, Bu, gitu. Berawal saya dari kampus, jalan mencari makan gitu. Nah, setelah itu saya diantar pulang, tetapi saya di lain tempatnya jalan itu, Bu, gitu. Nah, sehingga saya terjadilah ditunjukkan saya memperkosa. Sedangkan itu saya kayak gini, tidak bisa ngapa-ngapain, buka celana sendiri tidak bisa, buka baju tidak bisa gitu. Sedangkan kita sama ceweknya ini tidak ada masalah apa-apa, Bu, gitu. Kok tiba-tiba saya diginiin gitu, membuat saya sedih, Bu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Reuni 212 kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta. Dalam aksinya ribuan simpatisan turut menyuarakan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Sejak Minggu malam, massa dari berbagai daerah berdatangan ke kawasan Monas, Jakarta untuk mengikuti reuni aksi 212. Rangkaian acara telah dimulai sejak pukul 2 dini hari, diawali dengan pelaksanaan salat tahajud berjamaah, disusul dengan salat subuh dan bersalawat bersama. Acara reuni 212 tahun ini mengangkat tema revolusi akhlak untuk Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Sejumlah tokoh nasional hadir termasuk Habib Rizik Syihab. Selain agenda reuni akbar aksi 212, acara juga disertai aksi damai berdoa mendukung kemerdekaan Palestina. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengerahkan lebih dari 2.000 personel untuk mengamankan jalannya reuni akbar 212. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kami di Sindo Prime, pemirsa, ramai istilah partai coklat yang mencuat diduga merujuk pada instansi Polri dan yang diduga mengerahkan aparat untuk memenangkan kandidat tertentu dalam Pilkada 2024. Sejumlah elit politik memberikan tanggapannya terkait hal tersebut. Netralitas aparat dalam kontestasi pemilihan umum kembali dipertanyakan. Istilah partai coklat diduga merujuk pada instansi Polri. Salah satu yang kencang menyuarakan soal istilah partai coklat, yakni anggota Komisi 1 DPR RI, Yoyo Kryo Sudibyo.
Hal tersebut disampaikan secara terbuka di forum rapat Komisi 1 bersama Menteri Pertahanan Syafrin Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Di media ini yang lagi kencang-kencangnya ini Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai Coklat. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini Pak? Saya tahu Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Paham Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak benar, mau sampai kapan? Istilah Partai Coklat juga mencuat setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan kekhawatirannya terkait dugaan pengarahan aparat untuk memenangkan kandidat tertentu dalam Pilkada 2024. Ketika kami mempersoalkan tentang fenomena Partai Coklat, fenomena bagaimana Jokowi terus digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi, dan kemudian membuat suatu norma-norma baru sehingga kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengabdi kepada merah putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto, di dalam praktek banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Sementara Ketua 3 DPR RI Habibur Rahman membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut ada Partai Coklat atau pengarahan aparat kepolisian. Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax, ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD, ya. Karena kami juga anggota MKD, ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti. Sementara Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi soal Partai Coklat dengan meminta untuk dibuktikan bukan hanya tuduhan. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Meski demikian, istilah Partai Coklat mencuat bisa saja sebagai pengingat institusi Polri, sebagai aparat keamanan sipil dan penegak hukum, atau memang hanya tuduhan tanpa dasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman merespon usulan institusi Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Menurut Habib, usulan tersebut ditolak mayoritas fraksi di Komisi 3 DPR. Namun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini tak menyebut fraksi mana saja yang menolak maupun yang setuju atas usulan tersebut. Ya, teman-teman. Sementara anggota Komisi 3 Jazilul Fawaid tak sepakat dengan wacana menjadikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri. Wakil Ketua Umum PKB ini menyebut yang perlu dibenahi adalah kultur di internal Polri, bukan posisi strukturnya. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengusulkan agar institusi Polri kembali berada di bawah kendali Panglima TNI atau Kemendagri. Usulan ini disampaikan sebagai respon atas hasil Pilkada serentak 2024 yang diindikasikan melibatkan pengerahan aparat kepolisian secara tidak netral. Apa ya? Ya, teman-teman udah fix ya. Sudah mayoritas fraksi ya yang di Komisi 3 menyampaikan 7 dari 8 fraksi menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut ya. Oke. Pak, kasus yang tudingan juga beriringan dengan Polri di bawah Kemendagri juga beredar isu soal Partai Coklat yang intervensi di Pilkada. Oke, cukup. Siap Bang Habib. Saya pikir itu perlu kita matangkan lagi ya, kita godok lagi. Yang penting hari ini kepolisian yang dibangun itu kulturnya, budayanya, supaya
mulai dari rekrutmen kultur itu yang diperbaiki, bukan strukturnya. Misalkan kepemimpinan di kepolisian harus urut kacang, rekrutmen harus profesional, penjenjangan karir juga harus meritokrasi. Saya pikir itu penting. Usulan Polri di bawah Kemendagri kembali mencuat baru-baru ini, pemirsa. Tak sedikit pihak yang menentang wacana tersebut lantaran dinilai melanggar konstitusi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang Polri. Pasal Nomor 8 Ayat 1 Undang-Undang tersebut menegaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Pasal 2 menyebut Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan aturan undang-undang. Kita ke informasi selanjutnya. KPU RI masih melakukan tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada serentak 2024. Hasil diumumkan pada 15 Desember mendatang. Tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada serentak 2024 hingga saat ini masih berlangsung, di mana proses dilakukan secara bertahap untuk memastikan hasil yang transparan dan akurat. Sementara tahapan rekapitulasi dilakukan, KPU juga menyediakan akses terbuka ke hasil real count melalui situs resmi KPU untuk menjamin transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik. Sesuai jadwal, KPU akan mengumumkan hasil Pilkada serentak pada 15 Desember 2024 mendatang. Sementara itu, pemirsa, rekapitulasi suara Pilkada Jakarta di tingkat kecamatan telah rampung dilakukan. Penghitungan suara di level Kota Madia akan dilakukan besok, sementara untuk Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Untuk seluruh kecamatan di DKI Jakarta seluruhnya sudah selesai melaksanakan rekapitulasi. Tinggal ada beberapa kecamatan yang hari ini masih melakukan pencermatan dan juga kemudian dilanjutkan dengan pleno penetapan di tingkat kecamatan. Namun ada satu di tingkat kabupaten sudah selesai melakukan rekapitulasi, yaitu di Kabupaten Kepulauan Seribu. Kemarin ini proses rekapitulasi tingkat kabupatennya sudah selesai dijalankan. Dari yang sudah siap untuk tingkat kabupaten desa apa? Untuk tingkat kota yang sudah kemarin sudah masuk infonya ke kami, besok itu adalah Kota Jakarta Utara, karena mereka semuanya seluruh kecamatan sudah selesai melakukan penetapan di tingkat kecamatan. Kemudian juga Jakarta Timur infonya sudah siap juga untuk melakukan rekapitulasi di tingkat kota. Kota-kota yang lain ini masih menunggu ya, karena memang progresnya kan di masing-masing kecamatan ini berbeda-beda. Jadi kami masih menunggu mereka untuk selesai melakukan pencermatan dan juga penetapan pleno hasil di tingkat kecamatan. Tim advokasi calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono meminta Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 28 Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Hal ini berdasarkan dengan adanya temuan kecurangan yang diduga dilakukan oleh oknum KPPS di TPS tersebut. Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono mendapat temuan kecurangan saat pencoblosan di Pilkada Jakarta pada tanggal 27 November 2024 lalu. Belasan surat suara yang tercoblos untuk pasangan Pramono Anung Rano Karno ditemukan di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur oleh oknum petugas KPPS. Tim advokasi Ridho meminta agar pihak yang terlibat dapat diproses secara hukum yang telah ditetapkan sesuai aturan pemilu, serta mendesak Bawaslu untuk menggelar pemungutan suara ulang. Meminta Gakumdu dan penyidik untuk segera menjadikan ketua KPPS tersebut dan petugas ketertiban untuk jadikan tersangka. Kenapa? Karena secara sengaja udah melakukan apa yang dimaksud di dalam pasal 181 tersebut. Kemudian terhadap pelanggaran administrasi pemilu, kami meminta segera Bawaslu merekomendasikan PSU ulang. Tim hukum Ridho juga telah membuka posko pengaduan kecurangan Pilkada Jakarta 2024 selama 7 hari ke depan. Dan hingga saat ini telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat. Dari Jakarta, Rian Rahman, Tri Julianti, iNews melaporkan. Tim pemenangan Pramono Rano memantau langsung rekapitulasi suara pemilihan gubernur Jakarta di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Pihaknya memastikan Pramono Anung Rano Karno menang satu putaran dalam Pilkada Jakarta 2024.
Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Rano meyakini Pilkada Jakarta hanya akan berlangsung 1 putaran saat setelah melihat perolehan suara yang didapat paslon nomor urut 3 di atas 50%. Untuk memastikan kemenangan tersebut, pihaknya menyebarkan tim memantau langsung hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024, salah satunya di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Bendahara tim pemenangan Pramono Rano, Charles Honoris menyebutkan, pihaknya tak masalah adanya klaim oleh pasangan lain yang mendengungkan Pilgub Jakarta 2 putaran. Charles juga meyakini bahwa pilkada selesai 1 putaran berdasarkan tabulasi data C1 yang dikumpulkan internal maupun dari aplikasi sistem rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Kalau kami, kenapa kami yakin bahwa pilkada sudah selesai, bahwa pilkada dilakukan hanya 1 putaran karena kami melakukan tabulasi melalui data C1, baik yang fisik yang kami miliki maupun yang sudah di-upload oleh KPU di situs Sirekap. Nah, dasarnya apa mereka mengklaim bahwa ini akan berlangsung 2 putaran? Karena sampai saat ini saya belum mendengar atau melihat mereka mengklaim bahwa klaim 2 putaran itu berdasarkan C1 maupun C1 resmi yang di-upload oleh KPU. Diketahui pada hasil hitung cepat Pilkada Jakarta 2024, Pramono Rano telah mendeklarasikan kemenangan 1 putaran dalam Pilkada Jakarta dengan perolehan suara sebanyak 50,07%. Selain itu, tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono memberikan narasi bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran di berbagai kesempatan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Tri Julianti, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto disambut meriah oleh warga saat melakukan kunjungan kerja di Karawang, Jawa Barat. Prabowo pemirsa bahkan sempat mencium kepala seorang anak laki-laki yang antri untuk bersalaman. Ya, kita lihat beginilah kemeriahan warga Karawang saat menyambut kedatangan Presiden Prabowo, di mana Presiden Prabowo menyapa dan menyelami warga satu persatu. Kita bisa lihat ya, ada momen menarik terjadi saat Presiden menghampiri anak berbaju loreng seragam TNI ini yang ikut antri bersalaman dengannya. Kemudian anak kecil itu dipegang oleh Presiden dan Presiden mencium kepalanya. Ya, kunjungan Presiden ke Karawang ini untuk meninjau tambak budidaya ikan nila salin. Program budidaya ikan nila salin di Karawang pemirsa berpotensi untuk mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan. Kunjungan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional. Dan Presiden Prabowo Subianto juga memberikan kabar perkembangan produksi pangan Indonesia saat ini. Ia menyebut cadangan pangan kini mengalami kenaikan. Presiden Prabowo Subianto menyebutkan cadangan pangan saat ini bahkan yang terbesar dalam beberapa tahun ke belakang. Ia yakin Indonesia tidak akan mengimpor beras lagi pada tahun 2025. Sebagai contoh juga, saya juga sampaikan terima kasih kepada tim Menko Pangan dan semua menteri-menteri yang berurusan dengan pangan kita. Dalam rapat terbatas terakhir beberapa hari lalu, saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan. Produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton. Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu disebut-sebut akan menjadi Menteri Penerimaan Negara.
Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo. Hasim menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Pembentukan kementerian baru ini dilakukan sebagai upaya memperbaiki penerimaan negara. Hasim menyebut jabatan Menteri Penerimaan Negara itu akan ditempati oleh Anggito Abimanyu yang saat ini menempati posisi Wakil Menteri Keuangan. Hasim menjelaskan kementerian ini akan diberikan wewenang untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, hingga mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran. Ada 2 negara di betul-betul saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim pemerintah hanya mengikuti keputusan Komisi 11 DPR soal kenaikan pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12%. Ia mengatakan legislatorlah yang memutuskan adanya kebijakan itu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan untuk tidak menyatakan ihwal kepastian peningkatan pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada 2025 kepada pemerintah. Menurutnya, masyarakat justru harus menanyakan hal tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi 11 yang memiliki lingkup tugas di bidang keuangan dan perbankan. Erlangga menegaskan Komisi 11 merupakan pihak yang memutuskan PPN menjadi 12% tersebut dan pemerintah mengikuti keputusannya. Tadi saya sudah sampaikan kalau untuk PPN, tadi saya beri kuasa pada anggota Komisi 11 yang ada di DPR, yang ada di Kadin. Sekedar informasi, pemerintah berencana menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di sisi lain, DPR justru mengatakan menunggu itikat baik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan pembatalan atau penundaan kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang akan mulai berlaku pada 2025. Sementara itu Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara soal wacana bantuan untuk kelas menengah pemirsa jika kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN resmi menjadi 12%. Ia menegaskan saat ini pemerintah sedang memetakan data bansos jika pertambahan PPN diberlakukan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal wacana kelas menengah mendapatkan bantuan sosial atau bansos imbas rencana kenaikan PPN 12%. Gus Ipul menuturkan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kalangan mana saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut sebab saat ini pematangan data masih terus dilakukan. Mensos menegaskan pihaknya belum berani berspekulasi terkait pemberian bansos khususnya bagi kalangan yang terdampak PPN 12%. Gus Ipul mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan data yang diperlukan terkait siapa yang berhak untuk mendapatkan bansos. Ya, kembali lagi ya kita sedang mematangkan data. Datanya nanti kalau udah selesai pasti akan disampaikan kepada publik lah siapa saja yang berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah dan siapa yang tidak. Ya, jadi kita tidak bisa hanya sekedar hanya berdasarkan bayangan kita, angan-angan kita, tapi benar-benar berdasarkan data. Lah datanya ini sekarang sedang digodok oleh BPS. Sabar dulu. Lebih lanjut, Gus Ipul juga belum bisa memastikan apakah kelompok masyarakat kelas menengah akan masuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau tidak. Sebab data kelompok masyarakat bersifat dinamis. Ia menambahkan jika ada program bantuan, sejumlah instansi akan terlibat dalam pemberian bantuan, salah satunya Kementerian Sosial. Menanggapi wacana kenaikan PPN, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakri menilai pemerintah juga harus memberikan stimulus kepada masyarakat dan dunia usaha. Ketua
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Anindya Bakri angkat bicara terkait rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% oleh pemerintah di tahun 2025. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% oleh pemerintah di tahun 2025 masih menuai pro dan kontra. Anindya Bakri, Ketua Umum Kadin Indonesia, menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% harus diiringi kajian matang untuk memitigasi dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan kelangsungan bisnis. Ia menegaskan pemerintah perlu memberikan stimulus atau program pendamping kepada masyarakat dan dunia usaha. Jadi dari Kadin tentu akan memikirkan bagaimana ya kalau bisa ditunda satu hal, tapi kalau ingin suatu saat pun naik, program pendampingnya apalagi. Karena supaya bukan saja dari sisi perpajakan yang kita mengerti untuk menaikkan pemasukan kepada negara, tapi juga insentif-insentif apa yang bisa didapat di dunia usaha supaya bisa terus berkembang. Karena memang kita mesti akui bahwa perekonomian sekarang baik, tapi juga banyak tantangan. Dan terutama karena tantangan di luar negeri, global, akan ada perang tarif dan juga ya perang beneran juga ada. Anin menambahkan meskipun perekonomian Indonesia saat ini masih terjaga baik, Anin memastikan bahwa Kadin akan berfokus pada antisipasi terhadap dampak dari kebijakan tersebut. Sebab kenaikan PPN sendiri berpotensi akan berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian domestik, termasuk membuat harga sejumlah produk ikut naik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengisyaratkan ojek online tidak masuk kriteria penerima BBM subsidi. Selain itu, Menteri ESDM menyebut distribusi BBM subsidi difokuskan pada angkutan umum. Menyusul rencana pemerintah menerapkan skema baru untuk penyaluran subsidi BBM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengisyaratkan ojek online alias ojol tidak masuk kriteria penerima subsidi BBM lantaran ojol untuk kegiatan usaha. Bahlil menjelaskan ojek online tidak mendapatkan BBM subsidi lantaran tergolong untuk usaha atau bisnis pribadi. Bahkan mayoritas ojek online disebut masih tergolong mampu karena memiliki kendaraan pribadi. Selain itu, Menteri SD menyatakan bahwa ojek online tidak mendapatkan BBM subsidi karena pendistribusiannya hanya difokuskan kepada kendaraan berplat kuning seperti angkutan umum. Meski demikian, Bahlil mengatakan pengemudi ojek online masih bisa menerima subsidi jika memenuhi kriteria. Lebih lanjut, Bahlil menyebut sejauh ini pihaknya masih mempertimbangkan secara mendalam mengenai siapa saja yang akan menerima subsidi BBM dengan skema terbaru. Menurut Bahlil, pihaknya akan menggunakan data tunggal yang dihimpun dari berbagai kementerian atau lembaga, di mana data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik. Sementara itu terkait BBM subsidi untuk ojol, sebelumnya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah sempat berjanji untuk memberikan tarif khusus untuk pembelian BBM kepada ojol. Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi, bahkan mengungkapkan bahwa rencana tersebut telah dibahas bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Merasa terjepit dengan aturan yang melarang penggunaan BBM bersubsidi, Pertalite, para pengemudi ojek online ancam turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa. Wah, ngaruh lah ke penghasilan ya kan, sedangkan orderan aja sekarang makin susah. Terus sekarang subsidi ditambah dihilangin, waduh, makin gak setuju kalau saya ya. Kalau pendapatan harian ya udah pasti lah gitu, karena kan bensinnya itu naik gitu kan. Kita juga pas pulang ke rumah, pas mau setor, ya udah pasti berkurang lah. Karena kan ya buat ojol-ojol yang lain ya pasti nggak akan ada yang mau lah, nggak ada yang terima kayak gitu. Kalau itu dihapus, semua yang bersubsidi dihapus, kita akan kesusahan. Ini aja udah agak susah orderannya. Pasti ikut. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pengadilan Negeri Ternate, Maluku Utara memvonis terdakwa kasus pembajakan TV kabel selama 7 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah. Terdakwa menyiarkan ulang konten siaran milik MNC Group tanpa izin dari pemegang hak siar. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate menyatakan terdakwa Aswin Alaundi dengan sengaja melanggar hak ekonomi lembaga penyiaran untuk tujuan komersial.
Atas vonis ini, K-Vision selaku pemegang hak siar memberikan apresiasi kepada penegak hukum yang telah menyelesaikan kasus penyalahgunaan hak cipta yang dilakukan pengusaha TV kabel di kota Ternate tersebut. Oleh karena itu, K-Vision menghimbau kepada para pemilik TV kabel yang ingin menggunakan secara komersil wajib mengurus izin penyelenggaraan penyiaran dari Kemkomdigi, serta juga wajib mengajukan kerjasama dengan K-Vision. Pemirsa, untuk membahas kasus pelanggaran hak tayang televisi berbayar yang terjadi di Ternate, Maluku Utara, kami telah terhubung dengan Suroso, Head of Litigation K-Vision. Saya sapa, selamat malam Pak Suroso. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Ya, selamat malam, kabar baik Mas Sudi. Baik, terima kasih sudah ada di Sindo Prime. Pak Suroso, bisa dijelaskan mengenai kronologi kasus pelanggaran hak tayang televisi ini, TV kabel di Ternate yang divonis hingga 7 bulan dan denda 1 miliar. Bisa terbongkar ini bagaimana ceritanya Pak? Ya, jadi untuk TV kabel yang ada di Ternate ini sebenarnya kami ada 2 perkara yang sedang kami tangani di sana ya Mas. Okay. Jadi yang pertama itu yang terdakwanya adalah Aswin Alaunde yang kemarin kita sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Ternate dengan vonis 7 bulan penjara. Yang kedua, masih proses di Pengadilan Negeri Ternate, masih pemeriksaan saksi-saksi ahli. Jadi bagaimana proses itu bisa kami dapati, jadi kami di daerah itu ada teman-teman yang selama ini sudah melakukan monitoring untuk melihat keberadaan TV kabel yang ada di daerah. Yang mereka menayangkan siaran-siaran milik K-Vision atau MNC Group, gitu, dan kemudian kita tahu bahwa mereka ternyata tidak punya kerjasama dengan K-Vision selaku pemilik hak untuk redistribusi. Nah, dari itu kemudian kami karena mereka tidak memiliki izin, kami peringati. Dengan peringatan itu mereka tetap membandel, mereka tidak mau juga menurunkan, tidak mau bekerja sama, ya akhirnya kami laporkan dan diproses, dan sampai sekarang sudah ada yang vonis 7 bulan penjara. Gitu. Sudah berapa lama Pak ini beroperasi khusus untuk yang perkara yang sudah divonis di Ternate 7 bulan dan 1 miliar denda tersebut Pak? Ya, untuk yang di Ternate ini sendiri perkaranya saja itu kami sudah laporkan itu sebenarnya sejak di 2023 awal ya. Sejak 2023 awal, dan kami tahu sebenarnya mereka juga sudah beroperasi. Jadi TV kabel ini sudah sejak 2010 begitu mereka sebenarnya sudah ada. Jadi dari 2020 sebenarnya untuk yang Aswin Alaunde ini juga sudah melakukan penyiaran. Bahkan dulu sebenarnya sudah sempat bekerja sama, tapi kemudian mereka tidak bekerja sama lagi. Jadi mungkin sederhananya begini ya Pak ya, TV kabel perusahaan yang memberikan fasilitas kepada masyarakat publik isinya adalah mayoritas K-Vision, tapi tanpa ada izin dan juga tanpa mengajukan kepada Kemkomdigi, begitu ya Pak? Ya, jadi yang kami permasalahkan di sini adalah izin untuk siaran yang konten-konten siaran yang mereka siarkan, yaitu kalau di kami ini adalah milik MNC Group yaitu RCTI, MNC TV, terus kemudian yang premium juga itu yang mereka tidak ada kerjasama dengan kami sebagai pemilik hak siarnya. Itu. Tapi kalau untuk ke Komdigi sebenarnya mereka sudah TV kabel ini sudah memiliki izin penyiaran. Jadi dari Komdigi mereka sudah ada penyiarannya. Tetapi kan walaupun mereka sudah punya izin penyiaran, bukan berarti kemudian mereka berhak untuk menyiarkan semua channel-channel itu tanpa izin dari penyelenggara penyiarannya. Jadi mereka tetap harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga penyiaran yang memiliki hak untuk menyiarkan itu di wilayah Indonesia. Jadi kalau mereka mau bersiaran setelah memiliki izin penyelenggara penyiaran, mereka harus bekerja sama dengan pemilik hak siarnya seperti K-Vision atau MNC Vision yang ada di Indonesia ini. Seperti itu. Berarti tanpa ada kerjasama yang jelas, tiba-tiba langsung menayangkan program isi dari K-Vision dalam arti MNC, RCTI dan lain sebagainya itu Pak ya? Iya betul, jadi mereka tanpa ada kerjasama, mereka menayangkan itu, kemudian juga mereka meredistribusikan dan memungut iuran.
persoalannya di situ lagi. Mereka memungut iuran dari pelanggannya. Artinya mereka mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan penyiaran yang mereka lakukan itu. Berarti ini ada kerugian yang lumayan besar untuk K-Vision ya Pak? Berapa jumlah kerugian untuk K-Vision Pak? Iya, pasti ada kerugian ya. Kalau kami kemarin sebenarnya memang hitungan kami itu kan kalau di kami ada per pelanggan itu kami sebenarnya dari K-Vision itu ada paket yang 25.000 terus kemudian dan kalau itu kami kalikan dari jumlah pelanggannya mereka kan itu ada yang 1.000 sampai 2.000 pelanggan gitu kan. Artinya dengan jumlah itulah jumlah kerugian yang kami alami dikalikan dengan dari sekitar tahun 2020 mereka kemudian sudah menyiarkan ini tanpa izin seperti itu. Yang di Ternate mendapatkan vonis 7 bulan dan denda 1 miliar rupiah. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya, sebenarnya ini kami tentu memberikan apresiasi kepada penegak hukum, kepolisian, kemudian juga jaksa dan pengadilan yang sudah memvonis ini, walaupun sebenarnya untuk vonis 7 bulan penjara ini saya pikir seharusnya mereka bisa mendapatkan vonis lebih tinggi dari itu karena apa yang mereka lakukan ini jelas sekali merugikan kami dan mereka mengambil keuntungan dari kegiatan yang sudah mereka lakukan ini tanpa izin. Tetapi sekali lagi kami apresiasi dan ini menjadi peringatan kepada TV-kabel lain di daerah lainnya di seluruh Indonesia bahwa kalau mereka mau menyiarkan tayangan-tayangan itu mereka harus kerjasama dengan pemilik hak siarnya. Baik, ini berarti masih ada perusahaan lain atau mungkin perkara lain Pak ya yang bisa dikategorikan membajak tayangan K-Vision ya Pak ya? Iya, jadi sebenarnya masih ada banyak perkara-perkara lain yang sedang kami tangani saat ini. Ini untuk di Ternate sudah ada 2 yang sedang bersidang. Terus kemudian di daerah lain juga ada yang baru kami laporkan yaitu di Sulawesi Tengah. Itu ada 2 TV kabel yang sudah kami laporkan di Polda Sulawesi Tengah. Terus kemudian yang sedang berjalan juga kami sudah membuat laporan di Polda Jambi. Terus kemudian di Polda Sulawesi Selatan. Itu juga sudah kami lakukan dan prosesnya sekarang masih tahap penyelidikan. Dan ini kan kami kerja terus agar proses ini berjalan dan kemudian ada kekuatan hukum tetap terhadap para pelaku yang selama ini sudah mencuri siaran itu. Padahal sebenarnya kerjasama itu terbuka ya Pak ya, apabila ada TV lokal dan bahkan mendapatkan izin dari Kemkomdigi, tapi sebenarnya juga membutuhkan dari tayangan K-Vision ada diskusi dan juga kerjasama yang terbuka di sana ya Pak ya? Ya, terbuka sekali bagi K-Vision untuk bekerja sama dengan TV-TV kabel lokal. Bahkan ketika kami memberikan peringatan, ketika kami dapati mereka menyiarkan, terus kami peringatkan mereka, kami memberikan surat peringatan. Di situ juga kami berikan himbauan agar apabila mereka mau menyiarkan itu, silakan bekerja sama, silakan menghubungi. Bahkan bukan hanya itu, kami juga turun di daerah-daerah itu mendatangi mereka. Kami sudah sampaikan bahwa mereka harus bekerja sama karena kalau tidak ya kami juga akan melakukan penindakan, dan kalau sudah melakukan penindakan hukum artinya konsekuensi mereka untuk kemudian mendapatkan proses hukum dan kemudian divonis penjara seperti ini. Karena ada aturan dan undang-undangnya ya Pak ya, tidak hanya serta-merta memiliki channel TV kabel dan menayangkan apapun seperti itu, nggak bisa seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi memang untuk penyelenggara TV kabel ini atau lembaga penyiaran berlangganan via kabel ini jelas ada aturannya. Jadi untuk mereka yang belum punya izin penyiaran tentu ada undang-undang penyiaran yang mengharuskan mereka punya izin penyelenggaraan penyiaran dari Kominfo. Terus kemudian untuk channel-channel yang mereka siarkan itu ada aturan yang akan menjerat mereka apabila mereka tidak bekerja sama, yaitu ada Undang-Undang Hak Cipta. Di mana Undang-Undang Hak Cipta itu mengharuskan mereka untuk bekerja sama terhadap channel-channel yang mereka siarkan. Selain itu juga ada Undang-Undang ITE yang juga itu bisa menyerat mereka, karena dengan Undang-Undang ITE ini sebenarnya channel-channel yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penyiaran berlangganan yang memiliki hak siar ini itu dimasukkan ke dalam studio mereka dan dirubah posisi channelnya, terus kemudian ditambahi juga kadang
mereka menambahi dengan unsur-unsur lain dari channel-channel tersebut. Artinya ada undang-undang ITE juga yang mereka langgar di sana. Yang menarik meskipun hal yang Anda sampaikan tadi sudah jelas ada aturannya, tapi dari pihak K-Vision dalam hal ini Pak ya, menegur terlebih dahulu Pak ya, untuk mengingatkan bahwa ini ada aturannya. Berarti yang diperkerakan adalah yang membandel-membandel itu ya Pak Suroso? Iya betul, kami memang menyurati mereka karena pertama juga selain memang dari aturan undang-undangnya juga mengharuskan kami untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Ya mediasi kami lakukan dengan memberikan peringatan kepada mereka. Dari peringatan itu kami berharap mereka kemudian bisa melakukan komunikasi. Di sana kemudian kita bisa menyepakati apakah mereka akan bekerja sama atau mereka menurunkan siaran. Seperti itu. Tapi kalau memang tidak dan mereka tetap membandel, terus kemudian mereka juga berpengaruh terhadap lembaga penyiaran lain yang melakukan siaran dan akhirnya juga melakukan tindakan yang sama, ya karena juga sudah tidak ada lagi tindakan hukum yang bisa kami lakukan, ya kami laporkan itu kepada pihak kepolisian. Seperti itu. Padahal sebenarnya K-Vision juga masyarakat seluruh Indonesia bisa mengaksesnya dengan sangat mudah ya Pak ya. Tapi mungkin dengan informasi dari TV kabel ini yang membuat masyarakat simpang siur akhirnya memilih hal itu ya? Iya betul. Sebenarnya kalau di K-Vision sendiri juga sudah menjangkau dari seluruh wilayah Indonesia dan bisa diakses dengan mudah karena banyak juga dealer-dealer atau penjual-penjual dari K-Vision. Tetapi karena memang di daerah itu mereka kan pengusaha-pengusaha daerah yang mengetahui bagaimana kondisi masyarakatnya, mengetahui keinginan masyarakatnya. Jadi mereka bisa turun langsung kepada masyarakat menawarkan jasa mereka. Dan ini yang kemudian tidak dilihat oleh masyarakat apakah TV berlangganan tersebut sebenarnya punya izin terhadap semua perizinan yang mereka harusnya miliki. Karena itu penting sekali ya. Terima kasih Pak Suroso. Semoga ini menjadi edukasi ya Pak Suroso untuk masyarakat Indonesia seluruhnya. Dan juga TV-TV kabel di Indonesia di daerah-daerah menayangkan secara legal. Dengan kerjasama yang resmi bersama dengan K-Vision dan tentunya di bawah Kemkomdigi. Pak Suroso terima kasih ya Pak. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Kita ke olahraga, tim nasional Indonesia kembali menjalani pemusatan latihan di Gianyar, Bali, pemirsa. Ketahanan fisik menjadi fokus pelatih Sinteyong. Tim gawat Timnas Indonesia jalani pemusatan latihan di Bali United Training Center di kawasan Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali. Materi latihan yang diberikan Sinteyong kali ini yaitu untuk menguji ketahanan fisik para pemain. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia akan menjalani turnamen bergengsi se-Asia Tenggara Piala AFF 2024. 오늘 훈련은 우리 선수들 좀 체력적으로 오전에는 웨이트를 했고 오후에는 필드에서 좀 체력적으로 훈련을 했거든요. STY mengungkapkan, sampai akhir pekan lalu baru 23 pemain yang bergabung dalam training camp atau pemusatan latihan. Pemusatan latihan Timnas Indonesia digelar mulai 28 November hingga 4 Desember. Skuad Garuda akan bertolak ke Jakarta dan berangkat ke Myanmar pada 9 Desember 2024. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat melaporkan. Pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Yuda Hande pamit. Terima kasih, sehat selalu pemirsa untuk Anda. Sampai jumpa.